A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini Ustadz Adi Hidayat semakin semakin tampil. Di mana Ustadz Adi Hidayat memberikan statement yang cukup mengagetkan, yang dimana beliau ini memberikan suatu pernyataan bahwa salah satu dari Ustadz Salafi menganggap bahwa syair adalah nyanyian dan nyanyian adalah musik. Karena kembali lagi kepada pasal 1, bahwa Ustadz Adi Hidayat ini menganggap semua yang bernada adalah musik. Sedangkan saya pribadi tidak menganggap semua yang bernada musik. Sekali lagi, tidak semua yang bernada itu disebut musik. Dan tidak semua yang tidak bernada bukan musik. Contohnya seperti meja yang saya contohkan kemarin. Ya, beatbox, pedang, nuncaku. Oh ya, teman-teman, pedang. Ini pedang ini bisa jadi alat musik, ya. Bisa menjadi musik dengan cara-cara tertentu. Jadi yang perlu digarisbawahi, disinilah kerancuan dari statement Ustadz Adi Hidayat, bahwa beliau menjelaskan hukum musik, tetapi beliau menyatakan semua yang bernada adalah musik. Ya, entah ini mengambil rujukan dari mana, saya tidak tahu. Kalau kita melihat di Wikipedia, tentu dia akan menyatakan bahwa semua yang bernada musik. Tetapi kita tidak mau berpedoman dengan Wikipedia. Ya, tidak mau. Kita harus berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis beserta para ulama terdahulu, yang dimana tidak ada satupun para ulama yang menyatakan syair adalah musik. Begitu. Tetapi antara syair dan nyanyian ini masih 11-12, teman-teman. Ada pengklasifikasian. Itu secara garis besarnya. Sekarang kita coba simak dulu seperti apa pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan kalau ada salah satu ustadz dari Salafi yang memberikan pernyataan kalau nyanyian adalah musik. Langsung ke video. Di kalangan teman-teman Salafi pun ada yang menyebut syair dengan nyanyian, dengan musik. Tuh, di kalangan Salafi pun ada teman-teman yang menyatakan syair adalah nyanyian, musik. Itu ya, coba kita ulang lagi. Di kalangan teman-teman Salafi pun ada yang menyebut syair dengan nyanyian, dengan musik. Coba buka deh Ustadz Yahya Badrus Salam itu ya. Itu punya kajian. Bahkan dia nulis status tanggal 3 September 2018. Itu ada statusnya. Oke. Saya juga kebetulan dikirim statusnya. Nah, ini dia ya. Ini Abu Yahya Badrus Salam. Untukmu yang suka nyanyian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lebih baik perut seseorang dipenuhi nanah daripada dipenuhi syair atau nyanyian. Ya, ini tulisan dari Ustadz Badrus Salam. Dan videonya memang ada. Coba kita simak seperti apa video dari beliau. Apakah betul beliau itu menyatakan nyanyian ini adalah musik, atau syair nyanyian adalah musik? Coba kita simak. Orang yang sangat cinta nyanyian, dia tidak akan cinta Al-Quran. Walaupun mulutnya berkata saya cinta, tapi hatinya tidak akan seperti itu. Sekarang ibu mau pilih mana, cinta yang nyanyian apa Al-Quran? Nggak bakalan ketemu, Bu. Kalau ibu berkata saya pengen cinta dua-duanya, nggak mungkin. Ibu harus salah satunya ya. Bahkan Rasulullah SAW sabda apa? La an yumla'a batnu ahadikum sadidan khairun lahu min an yumla'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Itu hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, Ibu. Nyanyian ya. Pernah suatu ketika ibu, Rasulullah SAW sedang berjalan dengan sahabat, dan hadisnya saya juga Bukhari dan Muslim. Jadi beliau ini tidak menjelaskan bahwa syair itu nyanyian. Kalau dari video ini tidak ada menyebut nyanyian itu musik, tetapi sekedar nyanyian saja. Rupanya Rasulullah mendengar ada orang yang sedang nyanyi. Apa kata Rasulullah SAW? Khudu, tangkap dia. Fa'innahu syaitan, karena dia setan. Lalu Rasul bersabda yang sebutkan saya tadi hadisnya, lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah daripada dipenuhi dengan apa? Nyanyian. Lebih baik mana, Bu? Dipenuhinya dada kita dengan Al-Quran atau dengan nyanyi? Ya, tentu dengan Al-Quran. Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kata para ulama artinya cahaya iman ketika dimasukkan Al-Quran, hati yang beriman kepada Allah, ketika ia dimasukkan padanya Al-Quran, maka bertemulah dua cahaya. Cahaya iman dan cahaya Al-Quran, maka bertambahlah cahaya di atas cahaya itu, ibu-ibu sekalian. Allah. Tapi coba kalau dada ibu ya penuhnya nyanyian, ya nggak ada manfaatnya juga. Maka dari itulah ibu, ya kita berusahalah semaksimal mungkin untuk menjadi para pencinta Al-Quran. Betul. Jadi di sini jelas ya beliau ya tidak mengucapkan kalimat musik sedikit pun di dalam video tersebut. Maksudnya nyanyian. Meskipun ada khilaf ya teman-teman, orang itu menyatakan boleh bernyanyi-nyanyi dengan rambu-rambu tertentu. Ya tidak apa-apa apabila kita masih dalam lingkup kebaikan. Tetapi kalau masalah seperti yang Ustadz Adi sampaikan tadi, bahwa Ustadz Badrus Salam menyatakan kalau orang yang bernyanyi itu sama dengan bermusik. Ini yang jadi polemik kalau menurut saya. Karena apa? Di sini kita berbicara tentang masalah asy'ara.
ini masih di bab asyu'ara ya teman-teman. Kalau kita berbicara masalah hukum musik ya sudah, memang ada khilaf begitu ya. Tetapi kita lebih condong kemana? Yang membolehkan atau yang melarang? Kalau kita condong kepada yang membolehkan, ya kita akan seperti ini jadinya. Akan terus-terus mencari pembenaran. Akan terus mencari celah untuk membenarkan apa itu musik. Kalau saya pribadi, cara berlahan-lahan sudah mulai meninggalkan musik. Meninggalkan. Karena tidak mudah meninggalkan sesuatu yang kita sukai teman-teman. Meninggalkan sesuatu yang kita senang di dalamnya, itu susah. Meninggalkan apapun yang kita sukai susah. Apalagi di bab ini. Apalagi ada orang-orang yang memang mencari uang dengan cara bernyanyi, bermusik, pasti akan sangat susah. Mau cari uang dari mana lagi, begitu. Ya silahkan. Kalau kalian mau mempertahankan hukum musik yang seperti itu, ya silahkan. Karena sudah ada Ustadz Adi yang akan bertanggung jawab kelak. Kalau di sini kita berbicara tentang hukumnya, ya hukum itu harus kita ambil secara tegas. Karena memang sudah jelas ada rambu-rambunya. Dan di sini kembali lagi kepada pernyataan Ustadz Adi Hidayat. Nyanyian. Ustadz Badrussalam katanya menganggap syair ya nyanyian. Dan nyanyian adalah musik. Tapi kata siapa? Kata Ustadz Adi. Bukan kata Ustadz Badrussalam. Ini yang saya tangkap. Kalau menurut kalian bagaimana? Komentar dulu di bawah. Dan di sini saya akan jelaskan teman-teman. Kalau kita ini menganggap segala sesuatu yang bernada adalah musik, maka murattal bisa jadi musik. Karena ada nada-nada. Ada kalanya orang bernyanyi tanpa diiringi musik. Musik itu apa? Musik adalah gabungan dari berbagai ketukan, dari suara-suara benda yang membentuk suatu instrumental. Ini namanya musik. Gak perlu ke gitar, gak perlu piano, gak perlu biola, gak perlu apa-apa. Gelas, kecrek-kecrek, meja, tepuk tangan. Ini bisa jadi musik. Satu tepuk tangan, satu yang kecrek-kecrek, satu kotekan, terus yang satu lagi nyanyi. Nah, ini namanya menyatukan suara-suara dan membentuk instrumental tertentu. Ini adalah musik. Ya, musik. Jadi entah nanti akan ada apa namanya itu bantahan-bantahan lagi. Oh iya jelas bagaimana kita bisa menghukumi sesuatu kalau kita tidak bisa memahami kaidahnya. Yang pertama teman-teman, yang saya sebutkan di sini bukan masalah hukumnya. Ya, saya cenderung meninggalkan sekarang. Meninggalkan, tidak menggunakan musik lagi, tidak mendengarkan musik lagi. Karena apa? Takut jatuh kepada syubhat tersebut. Terlebih lagi nyanyian-nyanyian yang diiringi musik. Kalau kita mau berbicara masalah hukumnya, ya sudah sesuai dengan apa yang kita yakini. Tetapi masalah asyu'ara ini disebut sebagai surah pemusik, ini yang menjadi keberatan. Karena apa? Menyamakan syair itu dengan nyanyian, dan nyanyian bisa menjadi musik. Karena ini menurut saya ilmu baru. Ini adalah pendapat baru yang dimana sebelum-sebelumnya belum ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa syair adalah musik. Meskipun syair itu bisa dinyanyikan. Meskipun syair bisa dinyanyikan, belum tentu nyanyian itu hukumnya menjadi musik. Hukum nyanyian itu menjadi musik ketika sudah diiringi dengan alat-alat tertentu dan berbunyi dengan sesuai instrumennya. Begitu, aransemen gitu ya. Ya bebas lah, bebas kalian mau berhukum dengan siapa. Tetapi tetap di sini yang kita pertahankan adalah jangan sampai asyu'ara ini diartikan sebagai hal-hal yang kurang benar menurut tafsiran para ulama. Karena kata Ustadz Muammar Ma'ruf, kita mencegah pintu-pintu kerusakan yang lain dan tafsir-tafsir yang nyeleneh lainnya. Itu yang kita hindari. Kalau masalah hukum musiknya silahkan bertanggung jawab masing-masing.